Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu bicara mengenai organisasi kehidupan. Apa yang membedakan sebenarnya antara makhluk hidup? Makhluk hidup apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu tumbuh-tumbuhan, dengan benda mati dari kacamata biologi. Pertama yang membedakan adalah ciri yang pertama, kita lihat bahwa makhluk hidup itu memiliki tingkat organisasi kehidupannya yang sangat rumit. Nah, mengapa dikatakan bahwa makhluk hidup itu memiliki tingkat organisasi kehidupan yang membangun tubuhnya itu sangat rumit dan sangat kompleks? Karena tingkat organisasi pembangun tubuhnya itu terdiri atas tingkatan-tingkatan yang sangat kompleks sekali. Mulai diawali dengan unisel, terdiri dari kumpulan-kumpulan sel. Nah, nanti dari kumpulan-kumpulan sel itu akan membentuk yang kita sebut dengan jaringan. Nah, kemudian dari kumpulan-kumpulan jaringan, dia akan membentuk setiap organ-organ, semacam organ. Nah, organ-organ ini nantinya menyatu menjadi sebuah sistem yang kita sebut dengan sistem organ. Nah, dari kumpulan dari sistem-sistem organ ini maka akan membentuk atau menyokong tubuh dari makhluk hidup itu sendiri. Sehingga inilah yang dikatakan bahwa setiap makhluk hidup, apalagi makhluk hidupnya masuk kelompok makhluk hidup tingkat tinggi, seperti manusia, kemudian seperti hewan tingkat tinggi, itu masuk kepada kelompok yang tubuhnya dibangun dengan tingkat organisasi yang paling rumit. Yang kedua yang mencirikan antara makhluk hidup dibandingkan dengan benda mati, ketika kita lihat struktur pembangun dari makhluk hidup itu sendiri, ternyata dibangun atas molekul-molekul yang selalu dijumpai adanya unsur atom karbon pada makhluk hidup. Dan ini tidak kita temui pada benda-benda mati, pada batu, pada air, atau yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang menjadi penciri kehidupan itu adalah, pertama, organisasi kehidupan yang membangun tubuh makhluk hidup itu memang masuk dalam kelompok yang sangat rumit. Yang kedua, adanya proses metabolisme. Setiap makhluk hidup di dalam tubuhnya telah terjadi proses untuk mengubah bahan-bahan anorganik menjadi bahan-bahan organik yang bisa digunakan nantinya untuk kebutuhan sel di dalam tubuhnya. Itu yang disebut dengan proses metabolisme. Yaitu tidak lain adalah proses reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam fungsi-fungsi tubuhnya. Nah, ini yang disebut dengan metabolisme. Nah, di dalam menjalankan proses vital kehidupan di dalam tubuh masing-masing makhluk hidup itu, kita kenal metabolisme dibagi atas dua kelompok. Ada yang anabolisme, ada yang katabolisme. Nah, anabolisme itu adalah proses sintesis zat-zat kompleks, yang jadi membentuk zat-zat yang lebih kompleks dari bahan-bahan yang lebih sederhana. Jadi dia melakukan proses pembentukan atau sintesis dari bahan-bahan yang sederhana, itu akan dibentuk bahan-bahan yang lebih kompleks. Ini yang dikenal dengan anabolisme. Kemudian lawan dari anabolisme kita kenal dengan katabolisme. Katabolisme adalah proses destruktif, pemecahan, penghancuran dari zat-zat yang kompleks menjadi zat-zat atau unsur-unsur yang lebih sederhana. Disinilah nantinya akan terjadi proses pembebasan energi. Jadi energi yang dibebaskan di dalam proses katabolisme. Nah, proses anabolisme dan proses katabolisme ini yang merupakan bagian dari proses metabolisme yang terjadi di dalam setiap makhluk hidup. Nah, prosesnya tentu bergantian. Jadi ketika kita makan beras, kita makan nasi, kita makan
lauk pauk, makan daging. Nah, di dalam daging sudah terbentuk adanya zat-zat yang kompleks. Jadi daging mengandung zat-zat kompleks, ada protein di sana, ada karbohidrat dalam bentuk yang lebih kompleks. Nah, ketika dia dimakan oleh makhluk hidup, maka nanti terjadilah proses destruktif, penghancuran dari karbohidrat, dari lemak, dari protein yang harus dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Nah, ini ketika dia dipecah, barulah dia bisa nantinya menjadi zat yang lebih sederhana dan bisa masuk ke dalam sel-sel yang membutuhkan unsur-unsur tadi itu. Nah, ini yang ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yang membedakan yaitu adanya proses reproduksi. Jadi setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melakukan proses reproduksi. Nah, ada dua cara yang dilakukan oleh makhluk hidup melakukan proses perbanyakan dirinya. Pertama ada secara aseksual, yaitu dari satu induk, maka dia akan membentuk makhluk hidup barunya dalam bentuk secara aseksual. Jadi tidak ada percampuran dari dua sel kelamin. Yang kedua, ada makhluk hidup yang masuk kelompok seksual, cara reproduksinya. Di mana di sini harus adanya penyatuan dari dua sel kelamin, baik spermatozoa maupun terhadap ovum. Jadi ketika terjadi percampuran antara dua sel kelamin ini, maka akan menimbulkan keragaman-keragaman atau variasi-variasi genetik di antara kedua keturunan ini. Tetapi yang aseksual kan hanya berasal dari satu induk saja, maka genetiknya itu yang diturunkan adalah yang berasal dari induknya saja. Nah, yang keempat, yang mencirikan makhluk hidup, yang membedakan dengan benda-benda mati adalah ada unsur responsiveness atau ketanggapan. Tanggap terhadap berbagai perubahan-perubahan, baik perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya maupun terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang berasal dari faktor lingkungan atau eksternal. Nah, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merespon terhadap stimulus atau rangsangan yang datang baik di dalam tubuhnya maupun yang berasal dari luar tubuhnya. Nah, disinilah kemampuan dari setiap makhluk hidup memiliki sebuah sistem. Ini yang disebut dengan sistem koordinasi, sistem saraf, sistem hormon yang bekerja bersama di dalam mengkoordinasikan setiap rangsangan yang datang di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Jadi ada makhluk hidup yang memang tidak tahan panas. Ketika terjadi panas di lingkungannya, dia bisa melakukan respon dari stimulus panas tadinya untuk melakukan menghindar dari kondisi panas tadinya. Ini yang bagian penting dari ciri makhluk hidup itu adalah responsiveness. Dan yang terakhir, pencirinya adalah setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berevolusi. Jadi ada faktor evolusi yang terjadi, yang berlangsung sangat lama, yang melalui satu proses yang menuju satu arah yang tidak dapat dia reversible, tidak dapat dikembalikan lagi, proses evolusi itu sendiri. Nah, ketika ini terjadi, tentu akan menghasilkan sesuatu yang baru dalam hal keragaman-keragaman dan taraf organisasinya yang lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat sejarah perkembangan makhluk hidup dari awal pertama ditemukan makhluk hidup di muka bumi ini sampai pada hari ini tentu dia berbeda. Jadi terjadi proses yang membutuhkan waktu yang sangat lama, kemudian ini akan mengalami proses perubahan-perubahan dari makhluk hidup itu sehingga dia berubah menjadi makhluk hidup yang lebih sempurna yang bisa kita lihat saat ini. Saya rasa itu dulu untuk sesi pertama.